Ri. Oh iya, oke. Takutnya ada yang error. Takutnya aja, tapi biasanya aman sih. Em, Gimana persiapan LPDP sejauh ini? Sejauh ini udah mulai baca-baca Kak terkait apa aja yang harus disiapkan di interview kan kemarin aku daftar yang PTUD jadi langsung tanpa tes skolastik. Oke, oke, udah ada LOE. Iya, iya sudah ada LOE. Cuma kayak agak apa kalau istilah Jawanya ndredeg lah gitu. Kenapa Masih tuh? agak khawatir. Sebelumnya itu sempat ikut beasiswa lain udah sampai interview tapi nggak apa secara ininya nggak dapet gitu. Jadi kayak agak ngedown dan akhirnya mutusin buat apa belajar interview. Oke. Beasiswa lain itu sebelumnya apa? Di tahun berapa? Tahun ini kak aku Hmm, ambil Erasmus kemarin. Erasmus, oke. Ya. Hampir di Eropa ya. Sekarang Eropa juga sih. Iya makanya itu Eropa juga, sama. cuman bukan Uni Eropa aja. Jadi pengen lebih ngedetailin apa sih yang harus diapin secara interview. Mm-mm. Kemarin ngerasanya kurang di bagian apa? Kemarin mungkin dari segi ini sih kak kayak apa namanya ke detailingnya karena Mm-mm. honestly kayak waktu kemarin itu nggak ada istilahnya apa ya kayak relasi lah sama teman-teman yang udah dapet Erasmus gimana caranya buat apa ngedesain kan kemarin kita diperbolehin pakai interview pakai langsung tanya jawab atau buat PPT. Nah aku buat PPT dan nggak tahu ini apa kayak PPT ini harus dibuat seperti apa aja yang harus ditonjolkan itu yang mungkin merasa kurang sih. Oh, menarik banget, ada opsi ya? Iya, kalau yang kemarin aku daftar ada Kak? Karena itu spesifik di bidangku aja sih. Kemarin kan aku ambil di bidang membran, teknologi Mm. membran. Oh, I see, I see. Kita coba hari ini ya interviewnya. Boleh. Oke, udah ke record, aman ya. Ini nanti saya Man, akan mock up seperti LPDP, akan sangat mendekati gimana bentuk dan struktur untuk LPDP interviewnya. Jadi nanti maksudnya jangan kaget kalau misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang awalnya misalnya diminta untuk liatin ruangan atau mungkin diliatin HP, karena itu juga yang terjadi kayak gitu ya. Oke, saya mulai ya. boleh. Good evening, Fadur Rahman Faizal. Welcome to LPDP interview sessions and congratulations on passing the administrative selections. Before we begin, please note that this interview will be recorded. Do you consent to the recording? Yes, for sure. We would also like to remind you that you are not allowed to use any external devices or tools during the interview. Could you please show us your phone and ensure it is turned off? Ah, ya, oke. Let me off my background. That's already. And right now I'm in my room. Okay, sure. Are you alone in the room? Yes, I am. If so, kindly rotate your laptop camera to show us the surroundings so we can confirm that you are alone. Oh, okay, sure. Here's my room, Okay. and I'm alone here. Thank you for confirming, Faisal. Mhm. So, how can we address you? Fadur Rahman, Faisal, or You can call me Cha or Faiza. Ichal or Faisal? Okay. Ichal, Yeah. to begin with, could you please introduce yourself? Okay, so let me introduce myself first. My name is Fadraman Faisal Farira Karsi, but some people call me Ichal or Faisal, and I am graduated from Universitas Negeri Surabaya, majoring in chemistry, and I was beginning with my research in
in membrane technology and also renewable energy. So that's why I get several insight with that project, and I start to apply the LPDP scholarship in the same aspect that I apply about material chemistry in the University of Edinburgh, that is actually related with the membrane technology and renewable energy. Okay, why it has to be in Edinburgh, UK? Why you don't First, study in ITB or yeah, in the university in Indonesia or another country? the first one that I interest with in the University of Edinburgh because it led about the research center about the research center of energy that I I'm sure that in Indonesia we don't have it right now, and I think that based on our plan in renewable energy plan by the Ministry of Energy Resources, that will plan about the renewable energy implementation in Indonesia in 2045. And that's why I think the first one that I really interested in the University of Edinburgh because that research center is really impactful for me for building Indonesia in that moment in the future. And the second one I also interested with the one professor that leading about the solar energy, that that is professional now Professor Nell, that is from the School of Chemistry, that a lot of project of the membrane cell, also the solar energy that related to me, and also I get several publication that actually it will be expand my insight when I got to that university in the University of Edinburgh. Okay, can you please explain more about your study plan in Edinburgh? What will you be doing in and outside the class? The first one that I want to do is about applying stuff, just maybe applying the research. Before that, I really like to get a research, and formerly when I was in the undergraduate school, I have 9 project that related with the membrane and also the renewable energy. So that's why I think that the first one I want to learn anything that impactful with the energy expanding of my insight. And then after that I think that I will be get several impact several relation with another community there, like PPI Dunia, that we have a lot of Indonesian community that will be interested with me, and will be can or maybe will be have new relationship that can be share each other experience there. And also after that, maybe in the last year I will be focused on the membrane implementation, in the renewable energy implementation, basically with my background before, but the dye-sensitive solar cell, that actually is the beginning of using the natural pigment, right? Because right now that solar cell in Indonesia, even in the world, that it is basically from the synthetical one. So that's why I think that it will be will be like a benefit for me, that I can use the natural pigment that will be make a green energy for the environment, especially in Indonesia implementation. So, what do you think of the policy or implementation of the carbon energy in Indonesia? Do you have any thought about that? I was already read I read about the policy in Indonesia, that actually it is not policy. I think that is like the planning, that the planning is about the renewable energy plan from the Ministry of Energy. And also it already, I thought that it's already have the like the policy like UU number 3 in 2003, and that's the beginning of how to utilize our natural resources Indonesia and become something beneficial from Indonesia in the future. And then we'll be planned with that I talked before about the
general plan of renewable energy in Indonesia in 2045. So that's why I think it will be really related from the policy and will be plan to the future of Indonesia to make a renewable energy implementation rather than the synthetical one or another like a fossil energy that actually right now is the bigger one Indonesia implementation of the energy. Okay, can you please explain more about your research plan? What will you be doing? How will you get the data? What is the topic of research and your methodology? Yeah. The first one that I want to say is my thesis in the master. I think that I will be implement about my former. Actually, it is the development of my Desensita Solasa before, but my Solasa that I want to expand with the Internet of Things that it is really impactful with Indonesian that we have new technology that can be applied by using the internet that Internet of Things. Then I think that it will be beneficial for implementing Indonesia by getting several automatical development. So that's why it will be take the efficiency and also the effectivity to get this new technology for the renewable energy. And also the first plan that want to do after I graduated from the University of Edinburgh. The first one that is to take a several research collaboration with Research Agency of Indonesia or BRIN that I really want to do implement want to do collaborate with them because that's my prospect of career when go back to Indonesia. I want to be a researcher in the in that agency. So that's why I think that the first one I want to make a collaboration with them, and also in the second or first until the third year after that, I really intend to get another expanding of that technology to the fifth at least 15 rural area in Indonesia. Yeah, that's all. In 5 rural area? Yeah, In rural area, okay, and in how many rural area you mentioned before? 15%. 15% of rural areas. Okay, you mentioned that you want to collaborate with BRIN. So which department are you going to collaborate with? How will you collaborate? And what is your role? Yes, I already got one department that is actually the Energy Implementation Research Center in BRIN, and I really interest to be the one of like a project research that they have a fund, for example, the funding that can apply by someone from the author of the brain, then I will apply it and I will plan about my project research uh, and will be give that to the as the proposed project. And then actually this is the first one that I want to do in my planning because I know that in the brain it should be actually it is should be doctoral before, so that's why the next planning after I have the implementation of the technology, I want to pursue again my doctoral degree in the maybe in the 5 years later. Mhm. 5 years later. Okay. So can you please explain what is the problem you currently facing when you're working related to the issue that you've been talking about? My work right now, I'm working as the calibration technician in PT Kaltesis Indonesia. I have to have like a dialogue with the client, so that's why every day I go to the client company and will be taking several collaboration. The one that I really get like, oh man, sorry, it is like I get something like a shock because I have to talk like a talkative with people there. So that's why this that like make me endeavor like the endeavor that I have to do it, and I have to quest about something that, oh, so this the client
the interest with our company, so that's why they will be come to us after that, after the years that are already past the calibration in that year and the next year. And and it will be my problem first, the first one, when I beginning my work. But right now I think that is really make me like it is interest for me, that I really happy with dialogue, with make a dialogue with the client. I have another sharing information each other, and sometimes that I really get another information, but what actually can produce, how can it produce in that company like the Coca-Cola company, for example. I already attempt there, attempt to go there, and also like maybe like Unilever or Paragon, that I already try to go to the laboratory, or even in the production, how can they make it. So that's why I really have new insight about the company around the Indonesia. Okay. So, can you please elaborate more about your planning in the Edinburgh outside of the academic one? What will you be doing? Are you going to join a collaboration or perhaps competition or another Yeah, organization that you're going to join? I really interested to take a conference. I think that I was already get the conference in Istanbul, and I think that that's my opportunity that I can do again with my master degree, that I will be specific to like to be a part, to be like a participant, or even the speakers at the academic conference, or outside the University of Edinburgh, maybe in the Europe, that I really plan to go to the Europe, to having several conference basically with my thesis project later. Okay, do you have any lists of conference that you're going to join? Yeah, already I know one conference from the Spain, that is the OER, the the name is OER. It is actually basically in the Spain. It is about the of I think that is Office of Energy Researcher, or anything that I forget about the long name. But actually it is basically in the Energy Research Conference in the Spain, in the Madrid. Okay, since you're going to have plan, like a big plan in Edinburgh, studying in Edinburgh, and then planning to collaborate with the research center in Edinburgh or participate in the Center of Energy, then you're going to be in conference in Spain. So how would you make sure that you will come back to Indonesia and implement? What if you got another chance to work there or to be one of the participants or workers in these companies? Okay, the first one that I will be currently with Indonesian government. I think that because I was born in Indonesia, so that's why I will have to default in Indonesia, and this the one that will be make sure you that make sure that I will back to Indonesia. Uh, I honestly, in the 10 years, I want to make something like company that basically with the energy company or membrane technology, that will be merged each other, because I think that the membrane and also the energy will be impactful in Indonesia, that I want to make the one leading of this one later, that will be beneficial for Indonesian future. And I hope that it will be increase the global product domestic a global domestic product in Indonesia. And also I know that right now Indonesia already decreased to the middle lower income basic on the United Nations. So that's why I hope that in my company later it will be increased, and will make Indonesia be the developed country later.
Okay, thank you for your answers regarding the academic questions. So now I'm going to move to questions related to psychological sections. So I'm going to ask you in Indonesia. Ichal, bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan Anda? Iya, Baik, saya ulang pertanyaannya. Ichal bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan Anda? baik. Kelebihan saya yang pertama adalah saya orang yang sangat suka tantangan. Dengan gitu, dengan seperti saya pernah membuktikan sebelumnya di riset-riset saya bahwa saya menjadi koordinator utama dengan membuat dengan mengikuti berbagai riset proyek yang menurut saya dalam 1 tahun itu 9 proyek dan itu proyek besar dengan budget sekitar 100 juta di atas dan itu membuat saya tertantang untuk belajar lebih lebih detail, lebih giat dan juga bisa mendapatkan berbagai manfaat ilmu dari sebelum ketika saya berada di di waktu sarjana dan yang kedua saya juga suka untuk uh, terutama saya suka membaca sebenarnya jadi saya juga membuat beberapa agenda nge-planning sebenarnya saya orang manajerial yang suka manajemen manajemen waktu dan membuat suatu planning setiap minggunya dan salah satu planningnya adalah selalu menargetkan dua dua buku untuk dibaca itu terserah mau untuk sesuai bidang di kimia ataupun beberapa bidang lain yang mungkin ada kaitannya dengan bidang saya. Sedangkan kelemahan saya sendiri, saya orang yang sebenarnya uh, mudah mudah bingung ketika ada berapa planning yang hancur, misalkan ada planning yang mudah mudah kena distraction atau kena berapa pengaruh dari luar, tapi saya sudah mulai mencoba beberapa progres, beberapa perubahan dengan cara membuat beberapa planning lain supaya ketika ada satu planning yang berubah, ada planning yang tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa menggunakan planning lain-lainnya, yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kelemahan saya juga akibat dari manajemen waktu itu, saya juga terkadang cenderung mudah stres ketika planning tersebut jatuh, planning tersebut tidak sesuai harapan. Jadi saya mulai belajar untuk manajemen stres dengan beberapa metode. Salah satu metodenya Gauss Matrix kalau tidak salah. Itu metode untuk bagaimana cara kita merilis stres yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa tetap maksimal dalam melakukan suatu proyek yang pada saat itu proyek itu masih ada. Jadi ketika saya stres, otomatis saya tidak bisa stres panjang-panjang. Jadi saya harus mulai memanajemen stresnya supaya di hari kemudian saya sudah tidak masuk di fase stres lagi dan bisa kembali normal untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Baik, sebelumnya Anda bilang bahwa Anda kadang mudah panik, lalu mudah terpengaruh saat terkonfrontasi jika ada kegagalan atau saat plan Anda itu tidak sesuai dengan rencana. Bisa Anda jelaskan tentang kasus nyata hal ini, lalu bagaimana Anda bangkit? Baik, saya pernah pernah dapat beberapa kasus sebelumnya. Kasus pertama mungkin ketika saya ikut organisasi di sekolah menengah atas, saya pernah membuat suatu rencana besar terkait suatu kegiatan di kepramukaan. Dan pada saat itu waktu sudah berjalan hingga H-1 kegiatan, tapi beberapa beberapa hal seperti hal-hal hal-hal teknis seperti untuk penyiapan tenda, semisalkan pada permukaan atau semisalkan untuk penyiapan alat-alat dan lain-lain itu masih belum siap sama sekali. Pada saat itu saya berpikir secara cepat bagaimana caranya itu bisa diatasi. Walaupun sebelumnya merasa sangat stres karena itu H-1, saya melakukan suatu perubahan rencana dengan cara membagi beberapa tugas dengan tim saya dan meminta bantuan dari beberapa teman-teman kelas. Jadi beberapa mungkin satu dua aja karena itu kan project seperti persami ketika ada persami wajib di sekolah. Jadi kita minta bantuan beberapa kelas untuk membantu dalam waktu 1 hari itu dan alhamdulillah setelah itu semuanya berjalan dengan lancar dan acara pun berjalan dengan baik dan sukses.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisakah Anda jelaskan mengenai pencapaian terbesar Anda dan bagaimana Anda mendapatkan hal tersebut? Pencapaian terbesar saya yang terakhir, yang terbesar adalah ketika saya bisa merasakan untuk pertama kalinya ke luar negeri. Saya pada saat itu sangat ingin, sangat berdoa kepada Tuhan bagaimana cara bisa belajar, bisa mengetahui bagaimana sih suatu keadaan di luar negeri. Itu terjadi di tahun 2020 ketika saya berada di semester 2 dan saya terus karena saya dari dulu suka anak yang suka tantangan dan suka cari-cari kegiatan. Pada saat itu saya suka apply konferensi dan beberapa kali gagal. Pertama pernah mendapatkan sampai ke Vietnam, pernah sampai ke Malaysia, ke India, ke Islamabad, tapi selalu gagal di pendanaan dan alhamdulillah di tahun 2022 saya mendapatkan pendanaan langsung dari Universitas Negeri Surabaya untuk menjadi salah satu perwakilan di Istanbul Youth Summit di Turki, di Istanbul, Turki. Baik, lalu apa benefit yang Anda rasakan dari kegiatan tersebut? Sangat banyak. Yang pertama, yang pastinya adalah relasi dengan berbagai teman-teman mancanegara. Saya bisa mendapatkan relasi paling simpelnya mungkin seperti nomor handphone dan kita bisa chat, bisa chattingan satu sama lain, bisa tuh bertukar informasi bagaimana keadaan negara mereka, bagaimana studi mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan di sana, aktivitas seperti apa, atau mungkin lagi ada musim apa, ada kegiatan apa. Itu menjadi hal yang sederhana bahwa setiap negara itu pasti punya kultur yang berbeda-beda dan saya merupakan salah satu orang yang tertarik terhadap kultur negara sehingga ketika saya dikasih tahu apa diberikan suatu pengalaman baru, suatu sharing baru dari teman-teman mancanegara itu menjadi hal baru untuk saya untuk belajar oh nyata kultur di negara tersebut seperti itu ya. Yang pertama terkait relasi, yang kedua terkait mungkin termasuk kayak kolaborasi karena beberapa waktu saya juga sempat rencana untuk melakukan kolaborasi dengan mereka untuk membuat suatu kegiatan internasional karena sebenarnya basisnya konferensi dulu saya mengangkat suatu aplikasi, membuat aplikasi yang basisnya tentang kesehatan mental dan pada saat itu sangat penting karena itu berada di era COVID-19, kalau nggak salah di eranya COVID-19 era Omicron. Jadi kami membuat aplikasi di mana atau aplikasi dan komunitas sebenarnya basisnya sebagai komunitas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa walaupun kita berada di fase tersebut, fase-fasenya down dengan ekonomi yang turun, tapi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita demi keberlangsungan umat manusia dan itu kita sebarkan secara masif di Instagram pada saat itu. Dan harapannya dalam beberapa tahun ke depannya kita juga akan terus mengejar aplikasi tersebut supaya bisa dikembangkan lebih lanjut dan berguna untuk masyarakat global. Oke, apakah aplikasinya bisa diakses di Apple Store maupun di Google Play Store? Pada saat ini masih proses pengembangan, sayangnya di mana kita punya prototipenya dalam bentuk Adobe Adobe XD, di mana kita masih belum masuk ke Play Store karena beberapa alasan termasuk alasan pendanaan. Jadi kita akan mulai start untuk pendanaan di bulan apa di tahun depan. Oke, lalu apakah sudah ada manfaat yang diberikan kepada orang-orang mengenai aplikasi tersebut atau hanya dalam bentuk pengembangan? Sudah ada manfaatnya pada saat beberapa waktu lalu kita membuat beberapa seminar. Jadi sebelum aplikasi itu di launching kita membuat suatu seminar. Seminar itu mungkin seperti sesi apa? Seperti deep talking mungkin ya atau seperti bimbingan konseling mungkin di mana kita memberikan satu sesi one on one di mana beberapa partisipan itu boleh menyamarkan namanya dan cerita lebih dalam apa yang dia alami dan bikin dia stres di masa pandemi. Nah, salah satu mungkin yang saya ceritakan sekilas mungkin ada yang terkait dengan keluarganya, ada beberapa masalah dengan keluarganya, atau ada permasalahan dengan dia jatuh terus karena studinya atau karena ekonominya, dan itu kita memberikan sharing satu sama lain bahwa kita kita berada di fase yang memang lagi jatuh, tapi bukan berarti kita jatuh terus. Kita harus mulai cari di mana tonggaknya kita bisa bangkit lagi, dan itu yang sering kita lakukan ke teman-teman yang ikut.
yang berpartisipasi, dan juga ada berapa temannya. Misalkan nih ada yang punya pengalaman serupa, biasa kita akan kaitin sama tim kita yang juga pengalamannya serupa. Misalkan ada yang di masalah keluarga, ya udah kita relasiin sama ke masalah tim kita yang juga punya masalah keluarga. Biasanya mereka ada apa koneksinya gitu antara satu sama lain, dan bisa sharing lebih dalam, bisa saling bikin lega, terutama dari si partisipan tersebut. Jadi kalau dulu feedbacknya memang mereka akhirnya dengan cerita gitu jadi lega dan bisa mulai belajar bangkit bagaimana mulai memahami kehidupan di masa depan. Baik, lalu apa manfaat yang paling dirasakan oleh peserta terhadap kegiatan yang sebelumnya telah terlaksana? Yang pertama, manfaat yang mereka rasakan, ada yang sempat cerita terkait masalah studi akademiknya yang dia awalnya tidak tidak memiliki semangat untuk studi, untuk sekolah pada saat itu, dan dia akhirnya mulai semangat untuk sekolah lagi, dan alhamdulillah bisa mendapatkan sekitar ranking 10 besaran pada situ. Awalnya pertama kali dia cerita dia sangat ngedrop karena berada di ranking akhir. Secara akhirnya mungkin 30 besar ke bawah itu hampir akhirnya, di mana kelasnya sekitar 35, dan dia sangat ngedrop, apalagi banyak tekanan dari orang tuanya. Dengan kita bantu gitu, secara mindsetnya dia berubah, akhirnya dia bisa dapat 10 besar ketika cerita lagi ke kita di beberapa bulan setelahnya, beberapa trimester setelahnya. Baik, bisakah Anda jelaskan di pertanyaan terakhir, kenapa kita harus memilih Anda sebagai awardee LPDP? Dengan beberapa pengalaman yang sudah saya jelaskan, saya sangat memberikan garansi terhadap pemerintah Indonesia bahwa saya ingin kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk Indonesia, terutama untuk mengejar karir saya dengan prospek kerja di Badan Riset Internasional, Badan Riset Indonesia. Di situ saya berharap bahwa saya dapat mengembangkan sebagai peneliti muda hingga sebagai peneliti uh, nanti yang sudah berkembang di sana menjadi peneliti Indonesia, dan membangun kemajuan Indonesia dengan uh, bidang yang saya tekuni setelah saya lulus kuliah dari the University of Edinburgh. Dan itu menurut saya menjadi jaminan bahwa saya bisa bisa memberikan kontribusi kontribusi maksimal berdasarkan bidang saya yang saya ambil di the University of Edinburgh, dan bisa memberikan berbagai pemecahan masalah-masalah, memberikan pemecahan masalah atau solusi-solusi kompleks yang terjadi di bidang energi di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Ical dan jawaban-jawaban serta performance pada hari ini. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan dalam waktu beberapa minggu lagi nanti akan diumumkan apakah Ical bisa menjadi award di LPDP ataupun tidak. Terima kasih Ical atas performance-nya dan good luck. Sama-sama Kak. Good luck. Ya, terima kasih. Gimana Ical? Underdog sih Kak. Aku Deg-degan. aku tipikal yang ini Kak, soalnya kayak aku seneng ngomong, tapi ketika sudah ngomong bingung mau ngasih runtutan ceritanya kayak gimana. Itu jadi kelemahanku sebenarnya secara sejujurnya. Tapi ketika ada fase momen lagi bisa ngerancang itu kalau kata teman-teman dulu, aku kan senang cerita gitu. Kata teman-temanku kalau memang lagi pas runut itu enak didengerinnya. Dan itu mungkin yang jadi kesalahanku sebelumnya ketika interview. Ketika udah asik ngomong, nggak ada jeda ngeremnya, dan takut terlalu panjang juga. Akhirnya mikir-mikir ketika mau ngeluarin kata-kata. Oke, Itu yang jadi masalah utama sih. noted. Kalau misalnya dari pertanyaan hari ini gimana? Kalau dari Kalau segi secara kalau secara pertanyaannya mungkin udah familiar, jadi kayak udah nggak kaget sama pertanyaannya. Cuma dari Hmm, segi ngedalamin ceritanya itu gimana cara supaya runut, enak didengarkan oleh pihak interviewer. Nah, itu yang mungkin mulai pengen belajar di situ gitu. Dan juga ada kekhawatiran pribadi terkait waktu. Karena sebenarnya aku mau tanya itu, ada limit waktu nggak untuk menjelaskan dari setiap pertanyaan itu. Khawatirnya ada limit waktu, tiba-tiba di stop, belum selesai, malah enggak.
disampaikan dengan maksimal apa yang mau aku ungkapin di pertanyaan tersebut gitu. Oke, kalau misalnya dari segi waktu ya, LPDP itu nggak bilang harus ada waktu ini nih untuk wawancara satu soal 3 menit kayak gitu. Itu nggak ada dari LPDP, tapi lebih ke tergantung pewawancara. Apakah dia akan stop kamu atau mungkin kamu dibiarkan langsung menjawab. Nah, saran saya dalam memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan itu di maksimal 2 menit. Itu untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk introduction itu di 1 sampai 1,5 menit aja. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan satu persatu ya. Ya. Pertanyaan pertama tentang introduction. Oke, kamu udah bahas tentang membran teknologi, terus gimana nantinya. Nanti kamu boleh diketik lagi chat ke saya tentang introduction-nya ya. Akan saya periksa lebih detail. Kalau misalnya di introduction, kamu jelasin background kamu sekarang apa, bisa mungkin lulusan mana, atau sedang bekerja di bidang apa. Kalau misalnya kerjanya itu sesuai jalannya dengan isu yang kamu angkat, kamu jelaskan di tempat kerja sekarang mengalami atau menghadapi isu yang ini sehingga saya memiliki niat untuk melanjutkan studi sehingga nantinya akan dapat menyelesaikan isu yang ada kayak gitu. Itu kasarannya aja. Terus tadi ini saya note, tolong ditunggu dulu sampai pertanyaannya selesai, make sure pertanyaan selesai baru dijawab. Ical tipikal orang yang excited kalau bercerita, jadi mungkin bisa direm sedikit demi sedikit sehingga nanti pas ngejawab kayak orang ngobrol aja, nggak kayak diburu-buruin kayak gitu ya. Karena kalau misalnya Icalnya santai, terus menjelaskannya dengan runtun, itu tuh akan enak didengar. Jadi dipelan-pelankan aja. Terus why Edinburgh? Terus oke ada Center of Energy. Terus di Indonesia rencananya seperti apa? Itu sesuai dengan visi misinya. Boleh-boleh aja. Kamu bisa tadi jelasin ya tentang ada profesor di sana yang fokus ke solar energy, publicationnya seperti apa. Terus kamu kan mau disertasi ya kalau S2 di UK. Kamu juga langsung jelasin kalau kamu ada rencana disertasi di sana dan ingin dibimbing oleh profesor siapa. Contohnya, kenapa itu penting untuk kuliah di sana. Kamu juga bisa jelasin tentang silabus-silabusnya tahun pertamamu apa tadi udah. Terus saya tanyakan, policy sama implementation yang udah terjadi di Indonesia tentang renewable energy itu seperti apa? Oke, kamu udah jelasin tentang plannya Indonesia di Undang-Undang Nomor 3, bagaimana cara utilize natural resources di Indonesia, dan kamu bisa tambahin di sini, Cel. Ini kan plannya yang ingin dicapai oleh Indonesia, tapi kenyataannya gimana? Kayaknya di riset bisa jadi udah ada nih jawaban yang seperti ini. Indonesia udah sedekat apa sama cita-citanya Indonesia? Coba dicari tahu aja, apakah Indonesia udah menggunakan renewable energy atau enggak ternyata dalam membangun tenaga listrik atau sumber tenaga di Indonesia itu masih menggunakan energi-energi tidak terbarukan. Oh iya. Tadi kamu muncul di pertanyaan nomor 5 tentang IoT, Internet of Things kan, untuk automatic something. Nah, itu hubungannya Hmm. sama energi atau sama dengan membran teknologi itu apa, Cal? Kalau dari rencana risetnya IoT-nya ini untuk menggerakkan sumber dan apa energinya itu kan. Oke. Jadi kita mengimplementasikan IoT-nya di dalam supaya dia bisa bergerak secara otomatis. Berarti nanti ditaruh backgroundnya ya, karena tadi kamu langsung bilang saya akan menggunakan IoT, tapi lupa menarik kembali tentang membran teknologi sama renewable energinya. Saya tahu ini topik utama kamu dan mungkin kamu ngerasa takut aku sebut-sebut mulu nih dua kata ini nanti bosen kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu jelasin IoT ini ternyata tuh penting sebagai penggerak untuk membangun renewable energi yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi ini memperlihatkan juga bahwa kamu mengangkat topik yang sama. Jadi nggak tiba-tiba ada ujuk-ujuk IoT kan bisa jadi hal yang berbeda tuh topiknya. Tapi IoT-nya di bagian apa digunakan? Jadi kalau yang kayak gini nanti kamu bisa pakai smart method ya. Kamu jelasin apa aja yang ingin kamu capai, apakah dia measurable, terus kapan kamu kerjain, terus gimana proses IoT-nya. Nah, next, pertanyaan nomor 6. Kamu bilang mau kolaborasi sama Brin. Jadi, tanpa follow up question saya harapannya nanti kamu bisa bilang, rencana penelitian saya adalah mungkin, rencana setelah saya kuliah
nanti akan kembali ke Indonesia berkolaborasi dengan BRIN. Sejauh ini saya telah menargetkan departemen apa, terus kamu sebagai apa, apakah nanti proyeknya dalam kurun waktu setahun, 6 bulan, 2 tahun kan kita nggak tahu ya. Jadi kamu yang jelasin, berdasarkan hasil riset saya, nanti kalau proyek yang berkaitan dengan riset itu akan segini lamanya, kayak gitu. Terus kamu kan ingin tadi ya 2 sampai 3 tahun untuk expand teknologi in uh, rural areas, itu caranya gimana? Apakah mungkin kamu udah melakukan diskusi sama orang BRIN atau mungkin sama orang-orang yang aktif di topik ini? Gimana sih caranya kita kolaborasi sama pemerintah? Apakah fokusnya ke pemerintah Indonesia juga atau mungkin ternyata kita buka kolaborasi juga sama pemerintah dari luar negeri? Karena contohnya kalau renewable energy untuk membangun listrik itu di British Embassy itu ada project namanya Melaju, kalau nggak salah Melaju atau Mentari, itu mereka memanfaatkan energi surya kayak gitu. Jadi ternyata kita bisa loh kerja sama sama luar. Coba kamu pelajari aja apakah kamu bisa kolaborasi dengan itu juga. Oke, Department of Research Center funding untuk orang di luar BRIN. Berarti nanti kan kamu jadi orang luar BRIN ya. Nah, walaupun kamu jadi orang luar BRIN, kamu nanti masuk ke instansi tertentu nggak? Atau mungkin kamu jadi peneliti freelance kayak gitu, tidak terikat. Jadi nanti dijelasin aja terlebih dahulu kamu kembali tuh mau masuk atau mau ngapain dulu, tapi sambil nanti itu apakah nanti di BRIN-nya sambilan atau itu fokus kamu 100%. Terus kalau itu misalnya nggak terjadi, apa plan B kamu? Mungkin kamu bisa pikirkan dari sekarang. Karena sesuai tadi dengan jawaban kamu di pertanyaan ke 10, kelebihan dan kekurangan. Ke nomor 7, tadi tentang kalibrasi teknologi, dialogue with client, go to client by be several, make dialogue. Nah, nanti dialog dengan kliennya itu seperti apa, bagaimana, itu nanti harus detail lagi ya. Pakai STAR Ya. method, SMART method, sorry. I really interest. Jadi kamu mungkin bisa perbaiki lagi. I'm interested. Kalau misalnya ada opportunity ikut Turki Summit, kamu akan lakukan lagi, tapi coba deh dipikirin lagi. Apa sih gunanya melakukan atau ikut serta ke dalam konferensi yang sama? Apalagi kamu kan udah S2, apakah kamu mau joinnya tuh sebagai apa? Bisa jadi itu nggak terlalu beneficial untuk kamu untuk join ke konferensi yang sama, tapi justru beneficial kalau kamu ikut konferensi yang lain yang mungkin lebih bagus, yang lebih sesuai sama jurusan kamu. Jadi jangan sampai ada kata maybe kayak gitu. Jadi kamu udah plan aja yang sesuai nanti ya. Coba kamu cari jawaban-jawabannya. Udah bagus tadi OER, tapi coba dicari apa OER kepanjangannya. Di belakangnya apakah research atau something? Ya lupa. OECR kalau nggak salah Kak. Ah, Kemarin udah sempet pengen nyoba ke sana, cuma mau fokus ke S2-nya dulu aja. noted. Tapi karena ini plan kamu, coba nanti dicari tahu juga ya. Iya, oke. Oke, tadi kan saya bilang bahwa kamu banyak nih rencananya di luar negeri ikut conference, terus juga ada pengalaman di sana. Terus gimana kamu akan ensure kamu kembali? Oke, kamu cukup perkuat lagi apa rencana terbesar kamu sesuai yang telah saya sebutkan, Ibu, Bapak, contohnya. Saya ingin kembali dan berkolaborasi dengan BRIN saat kembali ke Indonesia dan ingin menyelesaikan atau berkontribusi di bidang renewable energy di Indonesia. Nah, jika saya masih berada di luar negeri, saya rasa kontribusi saya masih akan kurang dan tentunya saya rasa saat saya ada secara fisik di Indonesia itu lebih memungkinkan untuk membantu rural area dan bekerja sama dengan BRIN. Itu contohnya aja. Jadi, dikaitkan lagi sama ide kamu sama rencana kontribusi kamu dan isu yang sudah kamu angkat. Kelebihan dan kekurangan, oke. Membahas kamu tuh kan ada kelebihan kamu ya tadi tentang gimana bisa eh, mengeluarkan atau rilis penelitian di Scopus. Kamu belum tulis-tulis aja. Apa maksudnya dijelasin? Iya, belum nulis ya. Kamu bilang targetkan baca 2 buku dalam seminggu. Itu sampai selesai atau baca doang? Sampai selesai. Aku belajar metode cara baca cepat, Kak. Jadi Nah, dua oke. buku per minggu itu dapat. Gimana caranya?
eh kita cuma kalau di awal itu, kalau dulu aku baca kan kita intinya mau nyari apa dari buku itu. Setelah itu kita baca beberapa yang penting dari setiap halamannya aja. Kalau dibaca semuanya itu kalau kita benar-benar pengen mendalami bagaimana karakter tulisannya, grammarnya, itu baru kita baca cara utuh. Tapi setidaknya dengan kita membaca cepat itu, dengan baca sekilas, ya apa yang kita baca sampai akhir itu pasti dapat. Dan aku sering lakuin itu sih sampai sekarang. Oke. Targetkan 2 buku, kamu bilang juga tuh, maksudnya kamu baca buku 2 itu selesai, terus kamu juga menerapkan teknik-teknik dalam membaca cepat buku. Nah, berikutnya kamu udah panik, membuat planning lain, oke. Terus sekarang udah, misalnya ada perubahan, kamu bisa jelasin. Nah, sekarang saat menghadapi masalah, saya sudah menyiapkan plan B, apa saja yang akan terjadi nantinya, dan kamu juga pakai mindset ini deh. Maksudnya apa yang berada di luar kamu, luar kendali kamu, itu kan tidak bisa kamu kontrol. Jadi yang kamu kontrol adalah bagaimana reaksi atau rencana kamu ke depannya. Jadi nggak cuma dari strategi doang, tetapi juga mental kamu juga itu diperbaiki. Contoh kasus udah tadi, good. Terus pencapaian terbesar, merasakan ke luar negeri, gagal di pendanaan, oke. Berarti setelah gagal dari pendanaan, akhirnya kamu bisa mendapatkannya ya. Nah, untuk benefit yang saya bilang, itu benefitnya tuh sebenarnya tuh bukan ke kamu doang, tapi ke orang lain. Misalnya, selesai kamu mengikuti konferensi, akhirnya kamu menerapkan ilmu tersebut ke komunitas kamu atau organisasi kamu sehingga walaupun kamu doang nih yang dapat privilege keluar tapi orang lain bisa dapat knowledge yang kamu dapatkan. Jadi istilahnya dari conference yang sebentar aja kamu bisa membawa perubahan, membawa benefit apalagi nanti kalau dibiayai secara penuh untuk S2 di luar negeri. Oke, next pertanyaan. Kamu bilang mengetahui culture itu agak panjang tuh kamu jelasin. Kita bertukar nomor, kamu bilang gitu kan. Kita saling tanya kabar. Mungkin bisa langsung aja dengan mengikuti kegiatan, akhirnya kamu juga membangun networking dan semakin mengetahui tentang culture maupun isu-isu yang ada di luar negeri. Terus kamu bilang juga, dan yang kedua, kami juga melaksanakan kolaborasi tidak hanya selama kegiatan, tetapi juga setelah kegiatan pun kami membuat proyek, salah satunya apa tadi? Dan manfaatnya untuk orang itu apa. Oke, overall udah itu. Apakah ada pertanyaan nih, Jal? Ada nggak? Tadi aku mau tanya terkait apa namanya? Sebenarnya kalau dari segi apa? Misalkan kita kayak nggak teratur gitu untuk berbicara apa itu jadi segi penilaian. Terutama kan aku ambilnya PTUD. Apa ada teknik khusus supaya bisa apa istilahnya bisa lebih enak untuk menjelaskannya? Khawatirnya nanti malah faktor di penilaiannya malah turun, nggak sesuai passing grade. Jujur untuk penilaian ya, saya nggak mau over bilang, oh aku tahu nih karakter penilaian LPDP. Enggak, aku nggak tahu. LPDP nggak pernah spill gitu ya. Apa aja form-form penilaiannya itu nggak di-spill sama LPDP. Tapi yang patut kamu ketahui sama seperti IELTS, itu dalam menjawab pertanyaan tentu kita harus task completion. Jadi kamu menjawab Oh, pertanyaan iya, yang diminta. Jadi walaupun bagus strukturnya tapi kamu nggak menjawab pertanyaan, itu penting untuk kamu jawab pertanyaannya dulu. Makanya kamu bisa paraphrase pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Baik Ibu, kelebihan kekurangan saya adalah 1, 2, 3 kamu jelasin langsung. Dan yang kedua, jangan lupa distrukturin. Seperti yang saya bilang tadi, pakai SMART method maupun STAR method. Kalau misalnya kamu jelasin tentang kegiatan-kegiatan atau kejadian di masa lalu, kamu jelasin dulu situasinya apa yang diekspektasikan terhadap kamu, lalu apa gebrakan atau hal yang telah kamu lakukan. Berikutnya apa hasilnya? Makanya selalu saya follow up kan. Emang apa benefitnya? Apa resultnya? Apa yang kamu dapatkan? Nah, itu sebenarnya karena masih kurang dijelaskan sama Ical. Nah, next time-nya pas saya bertanya, saya harap itu tuh udah dijelaskan semua sehingga bukan sekedar oke, aku keren, aku ikut 10 konferensi. Nah, lalu benefitnya apa konferensi tersebut? Itu yang sebenarnya ingin kita gali. Sama kamu lihat aja, itu kalau PDP ada 5 nilai budaya ya.
Ada Hmm. integritas, terus ada pelayanan. Coba kamu lihat apakah dari setiap pertanyaan kamu bisa deliver nilai budaya dari LPDP tersebut. Tapi jangan bilang tiba-tiba, iya Ibu dari kegiatan ini sesuai dengan nilai budaya LPDP yang integritas nggak usah kayak gitu. Itu sangat-sangat dipaksakan. Tapi secara tersirat aja. Oke, do you have any questions? Ini Mo? Kak, satu lagi mungkin tadi kan sempat ketika di awal akan pakainya bahasa Inggris, terus habis itu pakai bahasa Indonesia itu apakah kita nggak bisa nebak ya kira-kira interviewer itu akan menggunakan bahasa yang mana? Nggak bisa ditebak. Itu juga kan Nggak bisa. interviewernya kita nggak tahu ya orangnya siapa. Bahkan nama mereka pun biasanya itu nama singkat kan. Kita nggak tahu ini ibu dari mana sih atau bapak dari mana. Hmm. Kita nggak tahu sebenarnya. Makanya Oh, kalau kamu masuk mungkin ke Telegram pencari beasiswa LPDP, kalau kamu hmm. ada di satu bidang yang sama, biasanya pewawancaranya akan sama. Jadi kamu bisa cari tahu dari mereka, misalnya bahasanya apa yang ditanya. Dan ini kan ada 3 pewawancara ya, Ical. Hmm. Kamu harus siapin karena biasanya itu kalau penanyanya akademik bisa English, bisa Indonesia, tapi rata-rata kalau untuk yang pertanyaan psikolog itu tuh Indonesia rata-rata kayak gitu. Makanya tadi saya campur-campur biar kamu siap. Pengalaman sebelumnya saya tuh tanyanya full English, terus pas di pertemuan terakhir atau ketiga baru saya tanyain Indonesia, kelabakan kayak gitu. Jadi ya udah saya latih dalam setiap pertemuan sekarang menti-menti saya tuh harus bisa Indonesia sama English. Ya, oke. Oke, waktunya udah mau habis. Thank you so much, Iya, Iqbal, untuk iya, pertemuan kasih. hari ini. Kita ada kapan lagi ya, Iqbal? Sebentar. Minggu depan kayaknya Kak. Minggu depan. Harinya lupa aku. Iya, Oh iya, kamu di hari Rabu. Rabu ya. Oke. Rabu minggu depan. Itu yang ketiga. Minggu depan, minggu ini kamu masih ada, Ding? Oh iya, minggu depan sih ya, Senin. Minggu Minggu depan depan itu iya Kak. ini aja udah akhir weekend. Oke, minggu depan kamu ada di Selasa. Selasa ya. Oke, Selasa jam 7. Oke, Ciao. Thank you so much. Ya, Kalau pas siap. latihan mock up, langsung aja tanpa apa namanya virtual background, jangan di blur. Sama mungkin jaraknya kamu sesuaiin aja sama kamu. Oh iya, oke. Latihan Hmm. banget kayak interview sebenarnya ya. Kak, ini untuk yang nanti misalkan aku udah membuat kayak apa persiapan dialognya, persiapan skripnya itu dikirim ke kakak atau gimana? Kalau Boleh mau tanya kirim kak. ke aku aja. Oh iya, oke. Oke, kalau Oke. misalnya kamu udah ngerasa, Kak, aku belum pede nih, atau aku ngerasa risetku masih kurang nih, Kak, boleh nggak ditanya Hmm. itu yang lebih banyak? Itu juga bisa. Oh iya, oke. Oke, Oke. good luck ya. Selamat istirahat. Ya, makasih kak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.